Santapan Harian Jumat 24 September 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amos pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pedoman yang berharga bagi hidup dan kehidupan kami. Bimbinglah kami ya Kristus di dalam perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam Kristus Yesus kami berserah. Amin. Amos 2 ayat 6 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Ayah dan anak pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nazir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu memberi orang nazir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak, seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki tidak akan terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Santapan Harian, Alkitab tidak hanya berbicara soal kesalehan pribadi, tetapi juga kesalehan sosial. Kesalehan yang kedua itu mewujud kepada keadilan dan pengutamaan orang-orang yang terpinggirkan secara ekonomi serta sosial. Kedua bentuk kesalahan itu harus dilakukan oleh umat sebagai bagian dari penyembahan kepada Tuhan.
kini tibalah juga nubuat penghukuman terhadap bangsa Israel. Seolah-olah kesabaran Tuhan sudah habis atas Israel, sehingga bangsa ini akan dihukum atas kebobrokan moral mereka yang merajalela. Orang miskin ditindas dan sulit untuk memperoleh keadilan. Bahkan, mereka yang sulit untuk membayar utang dijual sebagai budak. Penindasan merajalela atas orang-orang yang terpinggirkan. Budak-budak perempuan mengalami pelecehan, bahkan dilecehkan oleh ayah dan anak dalam rumah tangga yang sama. Sebuah tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum Tuhan. Mereka juga mengeksploitasi penghutang dengan menahan pakaian yang digadaikan yang seharusnya tidak boleh disimpan sampai hari berganti, dan bahkan meminum anggur hasil denda di pengadilan. Ironisnya, tindakan-tindakan itu dilakukan oleh orang-orang yang akrab dengan ritus agama. Meski Allah akan menghukum melalui Amos, Allah mengingatkan umatnya akan penyertaannya dalam sejarah mereka. Harusnya bukti akan penyertaan Tuhan dan kasih-Nya yang tidak berkesudahan akan makin mendorong umat untuk menegakkan keadilan serta mengutamakan orang yang terpinggirkan, dan bukan sebaliknya. Allah telah berbuat baik kepada mereka, maka haruslah juga mereka berbuat baik dalam kehidupan sebagai bangsa dan hidup dalam kesalehan komunal. Kita pun telah merasakan kebaikan Allah. Perjalanan panjang hidup kita telah membuktikan betapa besar kasih-Nya. Maka kiranya di masa kini kita dapat melakukan kebaikan yang sama terhadap orang-orang yang terpinggirkan, yakni orang-orang miskin dan lemah. Itulah bentuk kesalehan sosial yang harus kita kerjakan, melebihi ritual keagamaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami untuk meneruskan kebaikan-Mu kepada orang lain, kepada mereka yang papa, kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang terpinggirkan dan disingkirkan. Kami mohon, kami siap diutus untuk menjadi pelayan-Mu bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.